memakamkan keluarga kami ini, Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau berfirman kepada kami, Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami oleh kuasa firman-Mu. Segala kuasa yang menghalangi firman Tuhan diberitakan, segala kuasa yang menghalangi kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, semuanya itu kami tolak, patah, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa. Kuasa darah Yesus membungkus tempat ini dan menjamah setiap kami dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum kita memakamkan jenazah keluarga kita ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 16. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, sekali lagi. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup itu begitu singkat. Seperti uap. Seperti uap hidup kita ini. Sebentar saja. Ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Memang benarlah firman Tuhan bahwa semua kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu sebabnya Tuhan bilang, hidup itu seperti uap, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Semuanya tidak terasa berjalan begitu saja. Semuanya berlalu rasanya begitu cepat. Coba bayangkan, rasanya baru kemarin kita ditimang-timang oleh ayah kita, ya. Baru kemarin kita rasanya bermain-main bersama orang tua kita, tetapi Tuhan sudah panggil dia. Begitu juga yang lainnya. Bukan masalah umur, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tidak seorang pun yang tahu. Karena itu adalah rahasia Tuhan. Firman Tuhan bilang, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita di sini supaya kita melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya, kita harus berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Bisa saja, memang kita harus mempunyai perencanaan, mempunyai program. Nanti kalau saya sudah tua, saya akan begini, begitu sama anak-anak saya. Nanti kalau saya sudah tua, saya akan begini, saya akan begitu, saya akan punya usaha ini. Bisa saja kita mempunyai program seperti itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, demikian harus kita katakan, Tuhan, aku mau melaksanakan ini. Tapi jika Engkau menghendakinya. Amin, saudaraku. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Karena kita tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan waktunya, kapan masanya Tuhan memanggil kita, kapan waktunya kita ada di muka bumi. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, hidup kita itu seperti uap saja. Seperti uap, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Firman Tuhan juga mengatakan di Mazmur 144, ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ayat 3 dan 4. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat.
manusia sebentar saja hidup di muka bumi, dan tidak seorang pun yang tahu kapan akan berakhirnya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tetapi percayalah, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus terus datang kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Amin. Semua orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Termasuk orang tua kita, ayah kita, saudara kita yang kita kasih ini, Bapak Olia. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Semua kita, baik tua maupun muda, akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika ada keluarga kita yang meninggal, kita mengerti bahwa hidup ini begitu singkat, seperti uap, seperti angin yang berlalu. Dan kita semuanya pun akan mengalami seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Semua kita akan mengalami itu. Itu sebabnya yang hidup mengerti kapan dia akan berakhir di muka bumi. Bos, satu hari nanti saya akan berakhir di muka bumi ini. Kalau waktu dan tanggalnya kita tidak tahu, tapi hanya Tuhan yang tahu. Tapi semua kita, saya mau mengingatkan, seperti ini akan terjadi, bahwa kita juga akan diantarkan ke tempat peristirahatan kita yang terakhir. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa hidup ini begitu singkat saja. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, singkat saja. Musa mengatakan waktunya begitu cepat, buru-buru berlalunya. Itu sebabnya persembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Ayat yang terakhir. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, yaitu berpegang pada perintah-perintahnya. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entahkah itu baik, entahkah itu jahat. Amin. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Semua kita akan mempertanggungjawabkan, Bapak Ibu perhatikan. Seperti orang tua kita ini, seperti sahabat kita, keluarga kita, abang kita, adik kita, mama kita, Bapak Olia, semua kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan dalam Pengkhotbah 12 ini, ya, bahwa kita harus berpegang pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa semua kita wajib melaksanakan perintah Tuhan selama kita ada di muka bumi ini. Karena ketika kita sudah dipanggil Tuhan, jasad kita lah yang tinggal. Tidak ada urusannya lagi orang mati dengan orang hidup. Karena firman Tuhan mengatakan tubuh kita kembali kepada debu. Amin, Bapak Ibu. Nah, semuanya akan diperhadapkan kepada Tuhan. Tuhan akan menarik kita semua, meminta pertanggungjawaban atas kita semua, apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Itu sebabnya kewajiban kita adalah melakukan perintah Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengerti hal ini, rahasia ini, maka hidup kita pun akan damai sejahtera. Hidup kita akan bahagia. Kita tidak akan tertekan lagi oleh kejahatan kita. Ketika kita berperkara dengan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang singkat telah disampaikan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memakamkan saudara kami, Olia J. Muka. Tuhan pimpin kami. Biarlah setiap kami mengerti betapa hidup di muka bumi ini begitu singkat, seperti uap saja, yang kelihatan lalu hilang. Tolong kami untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan turunkan petinya. Kita angkat pujian. Aku berserah, aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Mari katakan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Jatuhkan sedikit sini. Kepadamu juru selamat. Aku berserah. Tolongkan Tuhan. Aku berserah. Aku berserah kepadamu juru selamat. Aku berserah. Firman Tuhan mengatakan Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nanti dulu Pak. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Nanti Pak. Nanti Dulu itu bunga. Pasirnya belum selesai. Kita doa dulu. Ya. Firman Tuhan mengatakan Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hidup kita, badan kita, tubuh kita ini akan kembali menjadi debu. Karena dari sinilah kita berasal. Ya. Tapi ingat, roh kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa hidup ini sebentar saja. Hidup ini juga akan berakhir seperti saudara yang kita antarkan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Disinilah tempatnya dimakamkannya Bapa, anakmu yang telah menerima engkau, Olia J. Muka. Dalam nama Yesus, kami memakamkan engkau, Olia J. Muka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disinilah tempatmu. Disinilah jenazahmu dimakamkan. Sebab firman Tuhan mengatakan engkau adalah debu dan engkau kembali menjadi debu. Di dalam nama Yesus. Tidak ada hubungan lagi antara orang hidup dan orang yang mati di bawah kolong matahari. Engkau menghadap Bapa di surga, mempertanggungjawabkan seluruh kehidupanmu kepada Dia. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami makamkan engkau jenazah
uli aja muka di tempat ini. Amin. Silakan taburkan bunga. Setelah itu kita tutup makan. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Oh kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya aku sujud. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Hikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Oh kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru
Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Begitu. Sebelum kita menaburkan bunga, sekarang bunga, anak-anaknya datang semua nggak? Anak-anaknya, coba sini anak-anaknya, kita mau berdoa dulu anak-anaknya, keturunannya. Keturunan Bapak Olia Anak cucu, Jaring Muka. anak cucunya, Sini. cucu menantu. Biar engkau ingat nanti seumur hidupmu bahwa engkau pernah didoakan di depan makam bapakmu. Nih. Ini. Ini barisnya. Ini semua anak-anaknya ya. Anak-anaknya. Ini mundur. Sudah anak-anaknya semua. Mundur. Ya, untuk keluarganya harus mengingat bahwa tidak ada hubungan lagi orang yang meninggal dengan orang yang hidup. Kalau kamu rindu sama bapakmu, datang kepada Tuhan. Amin. Amin, datang kepada Tuhan. Kalau kau rindu sama bapakmu, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu bapakku. Tuhanlah sekarang yang menjadi bapakku. Karena firman-Nya berkata, barang siapa yang menerima Dia, menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau engkau percaya hanya kepada nama Yesus, maka Allah itu akan menjadi bapakmu. Itu sebabnya ketika engkau rindu sama bapak jasmanimu, ya, datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah menjadi bapamu bila engkau percaya dan mempersembahkan hidupmu kepada Dia. Amin. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk keturunan Bapak Olia J. Muka. Berkati semua keturunannya ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami rindu keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Itu terjadi atas hidup mereka. Ya, Tuhan. Jamah semua anak cucu menantunya, Tuhan. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Kami persembahkan hidup mereka kepada Engkau. Biarlah turun belas kasihan-Mu atas keluarga ini, Tuhan. Amin. Atas keturunan Bapak Olia Ya. Jaring Muka. Dalam nama Yesus, kami minta kepada Bapa di surga, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami minta kepada Bapa dalam nama Yesus, selamatkan mereka. Buat mereka mengerti, jadikan mereka hari ini menjadi anak-Mu. Ya, Tuhan. Dan Bapa Allah semesta alam itu menjadi Bapa mereka dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Maukah engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu? Semua anak keturunannya saya mau bertanya, maukah engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan?
Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu, membawa seluruh kehidupanku kepada Engkau. Aku percaya bahwa Engkau adalah Allah. Engkau turun ke muka bumi ini, menjadi manusia, mati disalibkan, karena Engkau mengasihi aku, untuk mengampuni aku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, aku mengaku aku adalah orang berdosa. Aku berdosa karena dosaku sendiri, dosa orang tuaku, dosa kakek nenekku, dosa nenek moyangku turun kepadaku. Tapi hari ini Tuhan Yesus, aku minta ampunilah aku dari semua dosa itu. Basuhlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Mulai hari ini aku minta Tuhan, masuklah ke dalam hidupku, menjadi Tuhanku dan juru selamatku satu-satunya. Sebab hari ini aku hanya percaya kepada nama-Mu, tidak percaya lagi kepada nama yang lain. Dalam nama Yesus, catatkan namaku Ya. dalam kitab kehidupan di kerajaan sorga, supaya satu hari nanti ketika Tuhan panggil aku, namaku ada tercatat dalam kitab kehidupan di kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, aku terima janji Tuhan. Mulai hari ini aku diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, dan Allah itu sendiri dalam Yesus Kristus menjadi Bapakku selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa, teguhkan firman-Mu, teguhkan ucapan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi Bapa mereka mulai hari ini. Ya. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus Yesus Tuhan, kuasa penebus itu berkuasa atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan yang menjadi Bapa mereka. Haleluya. Amin. Aku Tebar bunga. Ya. Aku berserah belum. kepadamu, Tutup dulu ya. Juru selamat. Aku berserah. Sebelum tabur bunga kita tutup dulu ibadah kita. Mari kita berdoa seperti uap saja. Bawa kami untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, dalam kasih karunia dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, teguhkan firman-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Bahkan ada acara penghiburan yang terakhir di rumah keluarga almarhum Bapak Olia ini Tuhan. Tuhan pimpin kami, bahkan ketika kami pulang, kumpulkan kami dengan keluarga kami dalam sukacita, damai sejahtera, dan kasih yang daripada Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan kami percaya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan ditabur bunganya.